Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya mau diskusi tentang skripsi dengan saudara Musrikin. Panggilannya Riki, nama panjangnya Musrikin. Ya kan? Riki, ya. Rikin, Musrikin, gitu kan? Oke. Musrikin anak soleh. Tentang apa, Ki? Gini. Tentang bab berapa? Tentang bab 4 kan saya kemarin udah seminar proposal. Nah, terus untuk kelanjutannya itu saya bingung. Terkait tentang bab 4 kan di situ kita penelitian. Nah, di situ saya bingung, penelitian itu kayak gimana sih yang kita taruh di sana itu? Taruh apa? Yang kita isi di penelitiannya itu, saya bingung. Apa aja sih isinya di sana itu? Kalau di bab 4 itu kan udah ibaratnya itu udah kamu taruh hasil penelitianmu. Iya. Berarti tergantung jenis penelitianmu. Penelitianmu apa? Kuantitatif atau kualitatif? Jenis penelitian saya itu kualitatif penelitian saya. Berarti ya hasil penelitian kualitatif, berarti tergantung sumber data utamamu. Sumber data utamamu itu dapat dari mana? Dapat dari informan. Wawancara ya? Ya, wawancara. Berarti yang kamu tampilkan itu hasil wawancara. Misalnya. Iya. Tapi sebelum itu kamu harus buat dulu gambaran umum lokasi gambaran umum lokasi penelitian. Karena kan hasil penelitianmu tergantung nanti objek penelitianmu tuh di mana. Nah, itu kamu buat dulu. Kan ibaratnya kamu nggak tahu nih tempat lokasi penelitianmu kan, karena kamu nggak tahu makanya kamu meneliti kan. Dasarnya itu kan. Iya. Berarti logikanya kan kamu meneliti dulu tempat ini bagaimana sih profilnya. Iya. Siapa sih dia, kayak gitu kan. Berarti profil perusahaan itu, profil organisasi itu, terus visi misinya apa, rencana jangka pendek, jangka panjangnya apa, kayak gitu-gitulah, target sasarannya apa, itu kan hasil penelitian. Tapi data itu kan kamu dapat dari hasil dokumentasi kan, dan observasi, iya. Nah, terus baru habis itu kamu tampilkan dah hasil wawancaramu. Terus yang kita taruh di hasil wawancara itu kan kita menaruh informan kan ada 3. Nah, di setiap informan itu pasti adalah satu yang mengatakan bahwa datanya itu tidak valid dengan informan yang 2 tersebut. Nah, gimana itu cara kita isinya itu? Apakah kita tetap dia masalahin? Enggak masalah itu. Misalnya walaupun juga informanmu ada 2, yang satu antara 2 orang ini bertolak belakang tuh enggak apa-apa itu. Karena kalau kualitatif itu sifatnya apa adanya. Apa adanya udah apa hasilnya itu sudah memang hasilnya gitu. Itu yang kita teliti. Memang itu. Masa kita mau paksain gitu kan enggak bisa. Iya. Jadi kalau misalnya 3 informanmu berarti kalau sudah 2 yang mewakili jawabannya sama berarti itu udah kesimpulannya. Itu dia. Kalaupun ada satu yang enggak sama jawabannya itu dibuang karena sudah mewakili lebih dari 50% sampel. Ya kan kalau 3 misalnya 3 dibagi 100% kan kalau udah 2 orang yang bilang kan udah 65% itu. Ibaratnya udah di atas 50%. Berarti data tersebut bisa kita masukin langsung ke penelitian kita itu? Bisa, memang itu dah yang harus kamu bahas, hasil penelitian itu. Nah, terus sekarang misalkan kita ke informan kan, kita ini yang baru penelitian ini kebingungan apa yang kita tanya. Kita itu bingung mau nanya apa ke informan apa aja. Misalkan kita mau tanya-tanya ke informan tentang apa gitu. Coba bisa nggak Bapak jelasin? Kalau pertanyaan itu Ki, tergantung dalam kerangka pikirmu pertanyaannya itu. Nah, ini yang banyak orang salah nih, banyak anak-anak tuh yang salah. Dia ngasih pertanyaan dalam rumusan masalah yang dia kasih. Itu banyak yang salah. Sebenarnya salah di situ. Bukan rumusan masalah, bukan pertanyaan rumusan masalah. Karena kalau pertanyaan dalam rumusan masalah itu dia kurang spesifik. Makanya kita pakai kerangka pikir supaya dia lebih spesifik. Dia itu alat bantu kita, kendaraan kita, kerangka pikir tuh. Berarti pertanyaan mungkin tergantung kerangka pikir yang kamu pakai. Misalnya konsepnya inovasi misalnya ya. Nah, kan kalau kualitatif itu kan harus ada grand teori. Pasti ada grand teorinya. Nah, grand teori tentang inovasi itu apa? Dia bilang tentang inovasi misalnya untuk melihat inovasi sebuah organisasi itu berdasarkan misalnya apa?
misalnya berdasarkan 4 konsep misalnya. Misal ini Ki ya, dalam teori nih, misalnya berdasarkan 4 konsep untuk melihat inovasi organisasi. Misalnya service konsep, service delivery and development, terus teknologi sama customer interface. Misalnya 4 itu Ki ya. Service konsep, service delivery and development, teknologi dan customer interface. Nah, misalnya dalam teori itu mengatakan berarti kerangka pikirmu ya 4 itu. Inovasi, terus customer, inovasi, ya, inovasi, terus anak panah, ya, kerangka pikirmu anak panah, baru 4 lingkaran ini, 4 konsep ini dibuat lingkaran, barulah hasilnya. Itu kan itu gambar kerangka pikirmu. Berarti itu udah jadi dasar pertanyaanmu dari 4 konsep itu. Oh, berarti kesimpulannya itu di kerangka berpikir itu untuk kita bertanya ke informan terkait tentang apa yang kita angkat dari judul skripsi kita itu kan? Itu udah fungsinya kerangka berpikir. Iya. Dia sebagai alat bantumu kerangka pikir itu. Misalnya kamu mau ngukur panjang aneh. Kerangka pikir itu udah penggarismu. Misalnya kamu mau ukur tinggi pohon kelapa ini Ki. Iya. Ya kan? Berarti kan pertanyaan dalam rumusan masalahmu itu berapa tinggi pohon kelapa? Masa kamu tanya ke informan, Pak, berapa tinggi pohon kelapa? Kan melebar, mana? Iya. Kan melebar, dia bias jadinya jawabannya kan? Yang beradul dia nanti. Bisa aja dia jawab, ya bisa aja dia jawab. Oh, sekitar 7 meter ini. Mana kita tahu benar apa enggak? Berarti ayo kita tanya informan yang lain, Pak, berapa tinggi pohon kelapa? Kalau yang ini 10 meter, katanya bapak yang tadi itu 7 meter. Enggak, ini 10 meter ini. Kan lain-lain jawaban orang. Jawabannya masih berangan-angan jadinya. Makanya itu udah fungsinya kerangka berpikir. Tergantung teori yang dia pakai. Misal, teori untuk mengukur pohon kelapa, misal ada dalam teori ya. Iya. Ukur aja banyak ruasnya misalnya. Per 20 ruas itu 1 meter misalnya. Itu udah jadi kerangka pikirmu. Bener nggak dia per 20 ruas itu 1 meter misalnya ya. Terus kerangka pikirmu bilang, atau dalam teorimu tuh bilang, hitung aja berapa ruas besarnya, dia bilang. Jadi dalam ruas-ruas kecil tuh ada ruas besarnya. Nah, jumlah ruas besarnya itu ada berapa? Misalnya dari ruas-ruas kecilnya tuh ada 5 ruas besarnya, berarti kan ada 5 meter, berarti kan? Itu dah yang bakal kamu tanyain ke informan. Pak, bener nggak kalau per 1 meternya pohon kelapa nih hitungannya 20 ruas. Misalnya kamu tanya. Jadi kalau ada ruas besarnya itu berarti itu 1 meter. Nah, kamu tanya dah. Informan pertama, iya bener, dia bilang. Terus informan kedua bilang, iya bener. Informan ketiga bilang, siapa bilang nggak, dia ngawak aja. Berarti kan kesimpulannya 2 sampel yang diambil kan? Iya. Mayoritas yang diambil. Itu dah dia. Jadi kan gampang kamu. Kalau kamu tanya orang langsung dalam rumusan masalahmu, Pak, berapa tinggi pohon kelapa? Nggak dia tahu orang itu. Tapi kalau kamu tanya dia langsung spesifik, langsung dah ketemu jawabannya. Berarti pertanyaan-pertanyaan itu kita ambil dari kerangka berpikir kita untuk kita tanyakan ke informan tersebut. Iya. Bukan dari rumusan masalah. Bukan, dari kerangka berpikir itu udah tergantung konsep apa yang kamu pakai dalam kerangka berpikir itu. Misalnya kalau kayak inovasi tadi ya, kan pasti kalau judulnya inovasi berarti kan pertanyaan rumusan masalahnya bagaimanakah inovasi dalam organisasi ini, misalnya begitu kan? Kalau pertanyaannya kayak gitu tuh bisa melebar deh, bisa kemana-mana dia itu. Makanya misalnya nih dia bilang sendok kemarin saya tambah, inovasi saya tambah sendok, saya ganti sendok besi dengan sendok kayu supaya dia lebih keren misalnya. Iya. Apa ini jawabannya? Kita mau buat kesimpulan apa ini? Ayo coba pikir. Iya. Apa yang kita mau ukur ini? Iya. Tapi kalau kita pakai konsep-konsepnya, service konsep, service delivery and development, customer interface dan teknologi, tanya dah satu-satu langsung. Bagaimana service konsepnya, Pak? Service konsep kita tradisional misalnya gitu kan? Tradisional bagaimana misalnya? Ya kita menggunakan bahan-bahan alam, sendok misalnya dari kayu, atap dari alang-alang. Terus service delivery and developmentnya bagaimana, Pak?
kita menggunakan teknik salam tradisional, misalnya dengan begini, gitu, atau mau bilang terima kasih itu pakai bahasa daerah, matur tampi asih misalnya. Jadi itu kan penyampaian kepada tamu kan, karena konsepnya kita tradisional, jadi service delivery penyampaian pesannya itu menggunakan cara-cara tradisional. Misalnya gitu ya. Teknologi bagaimana? Nah, kalau teknologi tetap walaupun kita pakai secara tradisional, tapi teknologi tetap kita mengikuti perkembangan zaman misalnya. Terus customer interface-nya bagaimana, Pak? Hubungan apa ya? Tatap muka dengan customer misalnya. Hubungan baik hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung. Tetap karena kita pakai teknologi yang mengikuti zaman, kita customer interface-nya tetap ada, email ada, sosial media ada, misalnya kayak gitu kan, jadi jelas kita. Jelas. Yang di kerangka berpikir itu kita tanya, yang misalkan customer kita tanya itu secara mendalamnya gitu kan. Iya. Terus gimana caranya gini gitu kan, kita tanya secara mendalamnya itu. Iya, itu dah dia. Dari kerangka berpikir itu udah sumber pertanyaanmu. Dia dah penggarismu itu gitu. Iya. Terus misalkan kita udah tanya ini, bagaimana caranya kita tampilkan di bab 4 itu? Langsung dah bahas di bab 4 itu. Nah kan kalau di video saya yang pertama itu kan judulnya, yang versi pertama itu kan judulnya pembahasan dan hasil penelitian. Berarti kalau pembahasan dan hasil penelitian, pembahasan dulu dibahas, baru hasil penelitian. Ya. Nah pembahasan yang dibahas itu maksudnya pembahasan tentang hotel itu, kasus-kasus apa tentang organisasi itu, kasus-kasus apa yang pernah terjadi terkait inovasi. Ya, bukan teorinya, bukan fenomena, bukan teori, tapi lebih spesifik ke lapangan, ke objek penelitian itu. Ke kasus tersebut. Iya, kasus dalam organisasi itu, baru hasil penelitiannya kamu bahas per konsep. Tapi kalau yang sekarang kita bahas ini kan pembahasan hasil penelitian. Ya, versi 2-nya pembahasan hasil penelitian. Jadi langsung hasil penelitianmu. Jadi nanti hasil wawancaramu itu langsung dah kamu bahas di situ di bab 4 itu. Pertama, seperti yang tadi saya bilang, kamu buat gambaran umum lokasi penelitian. Itu kan penelitianmu. Kan kamu meneliti. Kamu kenalan sama organisasi itu. Kamu lihat visi misinya apa gitu kan? Itu kan sumber datanya kan dari observasi dan dokumentasi. Ya kan? Kamu jelaskan lah dulu organisasi itu biar pembaca itu tahu, ada gambaran, oh yang diteliti ini organisasinya seperti ini gitu. Baru udah langsung masuk ke subjudul kedua, langsung masuk bahas konsepnya. Misalnya inovasi tadi, langsung dah bahas service konsepnya bagaimana. Bukan bahas inovasinya, bahas konsep-konsep yang dalam pertanyaanmu itu, bahan pertanyaanmu itu. Misalnya service konsep, jelaskan sedikit teorinya. Misalnya service konsep adalah inovasi yang diterapkan, tema inovasi yang diterapkan misalnya. Ya udah langsung hasil penelitian. Wawancara dengan kepala apa ya, atau ownernya siapa, pada tanggal berapa beliau menyatakan misalnya, itu dah kamu jelasin. Nah untuk teks dialog hasil penelitian ini Ki, kamu tuh tulis apa adanya Ki. Misalnya dia batuk, misalnya dia ohok, misalnya gitu, itu kamu jelaskan, tetap kamu tulis apa adanya. Saya sepertinya nah nya itu tetap kamu tulis di teks dialog itu. Nah nanti pas di deskripsinya atau pas kamu jabarkan hasil apa sih maksudnya yang dia bilang itu, kamu jelaskan dah di situ. Kalau mau levelnya lebih tinggi, kamu jelaskan sak raut mukanya, sak nada bicaranya. Kalau itu mau levelnya lebih tinggi. Tapi kalau untuk S1 enggak perlu, tinggal kamu jelaskan apa sih maknanya, maksud dia ngomong itu. Begitu, itu sudah langsung kamu jelaskan dari informan 1, terus informan 2, informan 3, kayak gitu dah. Kamu tulis dah kan, udah kamu tanya kan, berdasar pertanyaanmu berdasarkan kerangka pikir tadi kan, langsung dah bahas. Berarti yang kita bahas itu apa yang dibilang sama informan itu kita harus real, itu yang kita tulis, bukan kita tambah-tambah lagi seperti kayak teori-teori. Enggak. Yang lain. Sedikit teori itu kamu sangkutkan sedikit aja, enggak apa-apa. Tapi hasil penelitian, pure hasil penelitian yang kamu bahas. Hasil realnya itu ya. Iya. Kalaupun jawabannya itu tidak sesuai dengan teori yang kamu bangun, enggak apa-apa, tulis sudah. Begitu dah, memang penelitian kualitatif apa adanya itu. Terus setelah kita pure hasil penelitian,
deskripsi apa lagi yang kita yang kamu buat. Oh iya, yang kita buat. Nah, setelah hasil penelitian tuh kan, udah kan kamu buat nih. Iya. Dari 4 konsep tadi misalnya service konsep, kamu jabarkan jawaban informan 1 2 3. Iya. Bagaimana teks dialognya, apa maknanya kan? Terus konsep kedua, service delivery and development. Udah kan kamu bahas. Udah ada semuanya nih kamu bahas kan? Baru kamu jelaskan di bawahnya itu teknik analisis datamu. Kamu pakai teknik analisis data apa? Misalnya apa dalam skripsimu? Saya pakai teknik interaktif model. Nah, kalau teknik interaktif model itu kan dia prosesnya reduksi data sama penyajian data. Nah, kamu jelaskan setelah kamu bahas hasil wawancara itu, kamu jelaskan lagi langsung di bawahnya. Saya menggunakan teknik interaktif model dengan proses reduksi data. Yang pertama misalnya reduksi data. Namanya reduksi kan kita ngurangin tuh. Iya. Kita ngambil yang penting-penting aja, dibuang yang tidak penting. Dari hasil wawancara itu kita ambil yang inti-intinya aja, yang terkait dengan apa yang kamu mau ukur. Iya. Ambil inti-intinya aja, lalu kamu sajikan. Kan penyajiannya dalam bentuk, kamu jelaskan penyajiannya dalam bentuk hasil penelitian di atas. Itu udah. Nah, habis kamu jelaskan teknik analisis datamu, baru kamu jelaskan, kamu deskripsikan teknik keabsahan datamu atau teknik triangulasi datamu. Kamu jelaskan dah jamak-jamak dah, nggak usah pakai kata-kata yang terlalu bagus. Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jelaskan dah misalnya teknik keabsahan data ini menggunakan salah satunya misalnya metode triangulasi. Nah, metode triangulasi yang dimaksud adalah mengukur kebenaran dari 3 informan misalnya. Nah, jelaskan dari 3 informan, untuk yang pertama service konsep misalnya kamu bahas. Untuk konsep pertama service konsep, 2 informan mengatakan memang menggunakan konsep tradisional, 1 informan mengatakan tidak menggunakan tradisional. Berarti kesimpulannya dalam service konsep, organisasi menggunakan tema tradisional. Nah, lalu yang kedua service delivery and development misalnya. Dari informan, 3 informan, 2 informan mengatakan kita menggunakan penyampaian yang tradisional, tapi 1 informan mengatakan tidak menggunakan cara tradisional. Berarti service delivery-nya penyampaian inovasinya, berarti penyampaian pelayanannya, berarti kita ngambil mayoritas. Iya. Dari 2 itu kan bilang menggunakan cara tradisional. Berarti kesimpulan tradisional. Gitu juga teknologi. 1 mengatakan teknologinya masih jadul, tapi 2 mengatakan kita sudah menerapkan teknologi terbaru. Berarti kesimpulannya udah menerapkan teknologi terbaru. Yang terakhir misalnya customer interface, apa dah katanya, itu dah dari 2 informan diambil mayoritas terbanyak. Setelah itu dah kesimpulanmu. Berarti jawaban dari rumusan masalah, bagaimana inovasi diterapkan oleh hotel misalnya aja ya. Hotel ini ya udah kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diukur melalui kerangka pikir yang diajukan oleh ini. Setelah melewati tahap analisis data dan teknik keabsahan data, kesimpulannya berarti A. Service konsep. Service konsep dalam hotel ini menggunakan tema tradisional. B. Service delivery and development. Penyampaian jasa kepada tamu menggunakan cara tradisional, misalnya dengan salam tradisional, mengucapkan terima kasih dengan bahasa tradisional. C. Teknologi yang digunakan dalam hotel ini berarti tetap menggunakan teknologi terbaru walaupun konsepnya tradisional. D. Customer interface, berarti customer interface hubungan antar muka antara tamu dan hotel misalnya tetap menggunakan sosial media walaupun temanya tradisional. Simple, langsung jadi. Jadi kalau kamu ikutin tahap itu nggak kepasasar kamu buat kesimpulan. Karena banyak kasus dia udah buat panjang-panjang bab 4-nya, pas di kesimpulannya apa kesimpulannya ini? Dia ngawak buat kesimpulannya ngawur. Nggak nyambung, dia kesasar buat kesimpulan.
Jadi gitu Ki, gampang dia. Berarti secara otomatis dia langsung otomatis ketemu sudah. Terjawab semua itu dari rumusan masalahnya itu ya. Terjawab semua, pasti ketemu dah jawabannya di situ. Ngerti dah saya. Kemarin saya sempat bingung, hampir saya nanya tentang yang di rumusan masalahnya itu, saya mau tanya pada informan. Ya, ternyata di kerangka berpikir ternyata ya. Iya sih, di kerangka berpikir dia bahannya. Itu yang kita tanya secara mendalam. Iya sih. Bukan dari rumusan masalahnya. Iya. Nah begitu teman-teman caranya kalau yang lagi kebingungan buat nanya kepada informan. Kita bukan nanya dari berpatokan dari rumusan masalahnya, tetapi apa yang ada di kerangka berpikirnya itu yang kita tanya. Misalkan yang seperti dijelaskan tadi sama siapa ya, Bapak namanya? Mick Jagger. Hah? Bapak Mick Jagger. Seperti yang dijelaskan tadi. Kita nanya itu rumusanmu masalahmu tuh kayak rumusan masalah. Kerangka berpikirmu tuh kayak apa? Itu dah yang ditanyain, bukan terkait tentang rumusan masalahnya. Itu secara otomatis nanti apa yang ditanyakan di rumusan masalahnya itu nanti akan terjawab sendiri. Apa yang ada di kerangka berpikirmu itu. Ketemu sendiri jawabannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Apa deh? Assalamualaikum. Ulang. Ayo. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini untuk mendukung channel ini biar kita termotivasi untuk membuat tentang skripsi tersebut. Oke. Salam dulu aneh. Ya dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.